Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah masih beri kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kehidupan, sehingga kita masih bisa memperbaiki diri, mengisi koper-koper kita sebelum kita menghadap kepadanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kajian bersama Ustadz Saiful Akib. Judulnya menarik sekali, siapakah ahli surga itu? Ya, mudah-mudahan kita semua jemaah KAI termasuk ahli surga ya, yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya dan termasuk orang yang beruntung ya. Allah menyampaikan dalam surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati umul faizun. Jadi orang yang masuk surga itu betul-betul orang yang sukses ya, sukses abadi, bukan sukses seperti di dunia. Nah, kita lihat apakah kita bisa masuk ke dalam ahli orang-orang yang sukses itu. Pagi hari ini Ustadz akan menguraikan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita buka hati kita, kita siapkan alat tulis yang diperlukan, kita bersama-sama mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustadz kami persilakan. Kepada Ustadz, di mute, unmute dulu Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah HKI rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat-nikmat yang begitu besar pada kita semua, termasuk nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesempatan untuk kita bisa berhimpun dalam sebuah majelis ilmu yang mudah Allah nanti jadikan hidup kita penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap berqudwah pada beliau agar layak jadi umat yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya tema ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai amal-amal yang menjadikan kita untuk menjadi penghuni surga. Karena kita bahwasanya modal iman saja tidak bisa kita menjadi penghuni surga walaupun kelak akan masuk surga. Maka dibedakan tadi dalam soal hasr oleh Pak Mazhar dikatakan la yastawi ashabun nar wal ashabul jannah. Enggak akan sama gitu. Kenapa enggak akan sama? Karena dia bahasanya ashab. Jadi ashab itu pemilik dan penghuni surga tersebut. Nah, dalam surah Al-Baqarah 82 Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa mereka? Ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni surga. Dan mereka kekal selamanya. Jadi sini kita lihat surga itu kehidupan di akhirat nanti. Amal itulah yang akan menjadi potensi kita untuk bisa menempati di akhirat tersebut. Makanya kita sering katakan dunia ini bukan untuk mencari kesenangan. Dunia bukan untuk mencari ketenangan. Tapi dunia untuk kita mengukir amal soleh. Untuk kita berkarya, berprestasi. Dan nilainya nanti yang abadi di akhirat nanti. Makanya ketika hidup di dunia, Allah janjikan kita bisa menempati surga. Dan surga bersifat gaib. Kenapa? Karena itu baru kita rasakan setelah kita masuk ke alam gaib tersebut. Maka dengan merupakan janji yang hak dari Allah dan pasti dari Allah dan Rasulnya itu.
Walaupun kita katakan surga saat ini bersifat gaib dari pandangan mata kita, tapi itu merupakan kabar yang hak, berita yang benar dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah katakan, walladzina amanu amilus solihat, ulaika ashabul jannah. Jadi mereka akan mendapatkan kesempatan untuk jadi penghuni surga. Nah sebenarnya apa sih surga dalam bahasa syariah ini? Definisi surga dalam pandangan syariat. Jadi secara bahasa kata-kata surga itu dari kata-kata ya, jannah ya jinnu, jannatun, jinnatun dan junun gitu ya. Jannah ya jinnu itu artinya apa? Sesuatu yang sifatnya mengcover, artinya menutupi sesuatu. Makanya kenapa dikatakan jin? Karena jin sifatnya mengcover hati manusia dari tauhidullah. Kenapa dikatakan junun? Arti gila, karena orang gila tercover akalnya dari fungsi yang sebenarnya. Ini cara bahasa surga diungkapkan dengan kata jinnah atau jannah dari kata akar kata jannah ya jinu jannatun. Maka dalam bahasa Arab ketika dikatakan jinnah itu di junun. Jin, jannah, jinnah. Beda harokasanya sudah mengandung makna yang berbeda. Secara istilah syar'i adalah sesuatu tempat di akhirat yang syarat dengan kenikmatan yang luar biasa. Baik bersifat hissi, artinya hissi, zohir, ya, yang kita rasakan dengan indera kita, atau bersifat ruhi, dalam pandangan ruhani kita, sebagai balasan dari amal soleh kita di dunia ini. Jadi kenikmatan surga itu nggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Kenapa demikian? Karena Allah sudah katakan dalam hadis kursinya, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi aku udah persiapkan bagi mereka-mereka hamba-hamba Allah yang soleh, mereka-mereka yang taat pada Allah SWT, suatu kenikmatan di surga nanti yang tidak pernah didengar konsepnya oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata, bahkan gak terbersih dalam hati kita semuanya. Maka dikatakan hakikatnya adalah sebuah kenikmatan yang berkelas tergantung amal soleh dan kemuliaan diri orang mukmin itu. Sering kita katakan bahwasanya surga adalah isyarat fitrah. Kenapa demikian? Karena bapak moyang kita Nabi Adam ketika Allah ciptakan ya, dengan Hawa, Allah letakkan Adam di surga. Kenapa fitrah? Karena kalau firman-Nya bahwasanya fitratullahi allati fataron nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah lah Allah ciptakan manusia. Sehingga Adam diletakkan di surga sebagai bentuk fitrah. Nah fitrah itu selalu baik. Makanya tidak mungkin orang bicara surga sementara nggak baik. Maka orang yang menempati surga pasti orang baik. Nah kemudian di sini kita katakan bayi itu fitrah. Maka ketika ada bayi yang meninggal di saat masih bayi, nanti belum dewasa, dijamin dia menjadi penghuni surga. Cuma sayangnya bagi bayi tidak punya kelas-kelas khusus. Beda dengan bapaknya bayi, kakeknya bayi, ibunya bayi, neneknya bayi. Di mana mereka sudah punya kelas-kelas dalam surga nanti karena amal solehnya. Sehingga kita katakan pembahasan kata siapakah penghuni surga sebenarnya itu, yaitu mereka yang memadukan antara iman dan amal solehnya. Karena mereka akan bisa memilih bagian mana dari surga yang dia akan tempati itu. Nah sini iman ada 8 tingkatan dan nama-nama surga. Pertama adalah pintu syahadatain. Jadi pintu syahadatain ini dengan 2 kalimat syahadat kita berhak untuk mengambil pintu surga tersebut dan masuk lewat pintu syahadatain. Yang kedua pintu sholat, di mana sholat juga merupakan amal soleh yang paling utama dalam ibadah mahdoh. Karenanya sholat dikatakan tiang agama. Lewat sholat kita bisa milih surga yang mana kita inginkan. Yang ketiga pintu puasa, di mana dengan berpuasa pun begitu, ada namanya babu royan nanti. Itu surga yang pilihlah babu royan, pintu kepuasan. Artinya tidak lagi dia merasa haus, walaupun merupakan gambaran haus, maka balasannya puas dari rasa haus itu. Kemudian pintu zakat sebagai pembersih diri kita, pembersih harta kita. Karenanya Jumat lalu, maksudnya di Al-Iman kita udah bahas bagaimana ketika zakat itu dalam pandangan batin manusia. Bahwa kata-kata khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha menggambarkan zakat itu bisa membersihkan 2 hal. Membersihkan hal yang bersifat materi
membersihkan hal yang bersifat jasmani, bersifat rohani. Ini pintu zakat. Ini sebentar. Bu Ella dimatiin, Bu Ella. Maaf, Tot. Ya. Ya udah. Ya, kemudian kita akan begini. Ketika pintu zakat ini menggambarkan ketika kita bersih jiwa kita, bersih harta kita, maka kita bisa pilih pintu mana untuk masuk surga tersebut. Karena sebagai pemilik, ya layaknya kalau kita punya banyak rumah, terserah kita mau tinggal di mana, mau masuk di mana. Kemudian pintu haji dan umroh. Nah, tadi kita singgung bicara masalah umroh dan juga sebagainya. Seperti haji juga, ini juga peluang kita untuk bisa memilih surga. Tergantung kesolehan amal kita ketika umroh dan haji itu. Begitulah pintu sedekah. Apa bedanya zakat dan sedekah? Kalau zakat merupakan hal yang wajib. Makanya zakat harus mengikuti kriteria dan rukun zakat. Sementara pada sedekah nggak ada kriteria tersebut. Karena tergantung keikhlasan kita, kesadaran kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Kemudian pintu akhlak. Bagaimana misi Rasulullah adalah tiada lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan yang terakhir pintu jihad. Di mana jihad ini merupakan salah bazlul juhdi. Jadi mengeksploitasi semua kemampuan kita dalam rangka kita menegakkan agama Allah. Makanya ada sebuah ungkapan menarik karena Abdul Jihad qaulul haq amama sultanil jair. Jadi sebaik-baik jihad berkata kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena tantangannya pasti akan dipenjara, pasti akan dibunuh. Karena ketika kita menasehati pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim itu, dia akan menerima nasihat tersebut. Maka resikonya seperti itu. Makanya jihad itu merupakan upaya kita bagaimana kata Bazlul Juhdi mengeksploitasi kemampuan kita. Sehingga nggak ada kata jihad dengan main-main, jihad dengan malas-malasan. Karena jihad menggambarkan ijtihad dan juga Bazlul Juhdi itu. Ini terkait dengan beberapa pintu surga yang kita akan tempati dengan amal soleh ini. Jadi kita tinggal pilih nanti, kita masuk pintu mana. Kalau semuanya kita laksanakan, nah tinggal pilih mana yang lebih menarik bagi kita untuk kita tempati surga tersebut. Pertama, pintu syahadatain. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian yang setelah berwudu dengan sempurna, lalu membaca, Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, niscaya dibukakan untuknya ke-8 pintu surga itu. Bayangkan, sekedar kita mengucap syahadat setelah habis wudhu, nah, ini amal soleh. Kenapa lo bukan mengingat? Karena ia bisa masuk dari pintu yang manapun ia inginkan. Sehingga dari dalam matanya dikatakan, kalau Rasulullah SAW mantawad doa, fa'ahsanal wudu'a, summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, putihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayha sya'a. Jadi hadis ini mengisyaratkan pada kita semua kebebasan kita untuk milih pintu surga. Gara-gara apa? Membiasakan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat, berdoa dengan mohon kebersihan dari Allah ketika kita berwudu. Saya sering katakan, Bilal itu salah satu amal yang unggulannya adalah selalu berwudu di saat batal wudu dan sholat 2 rakaat untuk tahiyatul wudu. Yang jadi permasalahan ini bukan karena pernah sholatnya, pernah wudunya, tapi komitmennya dan istiqomahnya itu. Nah, sama dengan hal ini. Karena ketika Allah Taala gambarkan dengan kaitan iman dengan amal soleh, itu harus saling berbuah, saling berkaitan. Jadi setiap orang itu beriman kepada Allah, disertai dengan amal solehnya, maka kembali kita katakan dialah gambaran orang-orang jadi penghuni surga itu. Nah, ini katakan sini, qala asyhadu man tawaddo'a fahsanal wudu. Jadi dia berwudu dengan sempurna, summa qala, dan dia berkata mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, putihat lahu samaniyatu abwab. Jadi dibuka semuanya 8 pintu surga itu. Terserah dia mau masuk lewat mana. Bahwa dengan 2 kalimat syahadat tersebut, seorang telah memiliki jatah di pintu surga ini. Apalagi jika ia komitmen dengan hal itu.
maka ia berhak untuk menjadi ahli surga. Ya kan? Lagi-lagi sifat komitmen terhadap kebaikan itu yang berat. Mungkin kita sesekali saja bisa melakukan hal seperti ini, tapi nggak komitmen, yang berarti bagiannya hanya sekian persen. Karena lagi-lagi Allah SWT tidak akan membalas sesuatu amal seorang hamba kecuali atas dasar kualitas amal itu. Jadi kalau dia beramal 10%, ya balasannya 10%. Dan sebaliknya, kalau dia 100%, 100% juga. Makanya amal sangat berpotensi memberikan peluang kita mendapatkan nilai tambah dari Allah SWT itu. Makanya dalam ini ada perintah Allah SWT, wa qul malu, beramalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Karena Allah lah yang akan menilai amal kita dan Rasulnya serta orang-orang mukmin semua. Lagi-lagi Islam digambarkan dengan amal praktis. Iman sebagai motivasinya. Maka kalau iman dan Islam bersatu, sempurna seseorang dalam hidup ini. Sehingga dikatakan jika iman itu melahirkan amal yang soleh, maka dia mendapat julukan atau gelar al-mu'min as-shadiq. Jika orang muslim beramal dasarnya iman yang benar, maka dikatakan sebagai al-mu'min al-kamil. Karena dia menyempurnakan semua aktivitasnya, sandarannya iman pada Allah. Ini pintu syahadatain. Yang kedua, pintu sholat. Setiap orang mukmin yang sholat 5 waktu, baik ia laki-laki maupun perempuan, maka ia berhak untuk masuk surga yang mana saja. Karena sabda Rasulullah mengatakan, An Abdurrahman ibni Auf, qala kalau Rasulullah SAW iza sholatil mar'atu khomsaha wa somat syahroha wa hafizat farjaha wa ato'at zawjaha qilalaha udkhuli al jannata min ai abwabil jannah syi'ti. Jadi kalau ini perempuan khususnya, karena kita bahwasanya surga perempuan tuh banyak sekali peluangnya. Dikatakan oleh Rasulullah, iza sholatil mar'atu khomsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan serta menjaga kemaluannya dan kehormatannya, wa atau azaujaha, menjaga atau taat pada suaminya, maka Allah akan berkata kepadanya, qilalaha, Allah akan berfirman kepadanya. Apa kata Allah? Udkhuli al jannah min abwabil jannah syi'ti. Silakan kamu masuk ke pintu surga yang manapun kau inginkan. Bayangkan, begitu peluang besar bagi seorang wanita. Artinya wanita nggak perlu ikut jihad, nggak perlu ikut menafkahi keluarganya. Cukup menjaga 5 ini. Pertama dia menjaga bagaimana sholatnya yang sempurna, puasanya, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya. Nah, tinggal dia pilih mau masuk surga yang mana. Nah, hadis di atas menerangkan bahwa dengan modal sholat yang wajib 5 kali sehari, membuat pelakunya akan mendapatkan balasan surga. Apalagi ditambah dengan amaliyah ketaatan yang lainnya. Maka jika ada seorang mukmin yang komitmen untuk menjaga sholat fardunya secara sempurna dan tidak memandang sepele perintah-perintah Allah yang lainnya tentang sholat itu, niscaya ia akan layak menjadi penghuni surga. Jadi sudah 2 yang kita berikan isyarat di sini. Bagaimana ketika seorang mukmin dengan imannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhak mendapatkan peluang menjadi penghuni surga jika ditambah dengan amal-amal solehnya itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kesolehan amal itu harus punya dasar yang jelas. Itulah konsep dasar Islam, tauhidullah. Makanya kita kan kenapa orang-orang kafir itu perbuatannya baik-baik. Kayak sekarang ini, siapa namanya yang dari Inggris yang sedang berjuang untuk membebaskan Palestina gitu, memperjuangkan hak Palestina. Nah, walaupun itu amal soleh, menolong orang muslim, tapi sayang dia nggak beriman kepada Allah dengan keimanan tauhid, makanya sia-sia. Di dunia dapat pujian, tapi di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Itulah kita kan pentingnya iman yang menjadi sandaran dasar kita dalam beramal soleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, pintu puasa. Itu pada pintu-pintu surga itu ada satu pintu yang jika orang masuk lewat pintu tersebut tidak akan haus lagi selamanya. Itulah pintu Royan atau Babu Royan. Pada sabda Nabi Hurairah mengatakan, anna Rasulullah SAW qala man anfaqa zawjaini fisabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khairun faman kana min ahli sholah du'ya min babis sholah
Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babil royan. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babil sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'ya min tilkal abwab min daruratin fahal du'ya ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Jadi kembali kita katakan orang itu berbuat kebaikan macam-macam. Ada yang dia maksimal dalam jihadnya, dia akan pilih pintu jihad masuk surga. Ada yang dia pilih lewat pintu sholatnya, dia akan masuk surga lewat pintu sholatnya. Dan seterusnya, termasuk ini adalah orang yang berpuasa. Ketika puasanya sebagai bentuk ketaatan pada Allah SWT dengan bertauhid pada Allah, dia akan pilih babur royan itu. Maka Abu Bakar komentar, ya Rasul, adakah di antara kami ini, kita ini yang bisa memilih semuanya? Ini baik semua. Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Wa arju antakuna minhum. Dan aku berharap engkau masuk golongan mereka. Itulah doa Rasul pada Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar sudah mendapatkan semacam dinobatkan oleh Rasulullah SAW sebagai sosok seorang sahabat Nabi yang tidak pernah ketinggalan untuk berbuat kebaikan. Maka saya katakan dia selalu sabiqun bil khairat, selalu mendahului dalam berbuat kebaikan, tidak pernah terlambat dan telat. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkomentar, saya berupaya untuk mengalahkan kebaikan Abu Bakar, nggak mampu. Ini terbukti ketika suatu saat Rasul pernah berkata pada para sahabat bahwa di pojok Madinah sana ada sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek yang buta. Akhirnya apa? Abu Bakar bertindak, merapikan rumah itu, memberikan makanan, macam-macam melayaninya. Nah Umar datang sana sudah bersih, sudah rapi. Kata Umar, berarti kurang pagi, kurang malam. Datang lagi malam berikutnya, udah rapi lagi. Berarti Abu Bakar mendahului semuanya itu. Mulai saat itulah Umar bin Khattab tidak pernah berani untuk mendahulukan kebaikan Abu Bakar. Jadi jamaah rahimakumullah, Rasul berpesan Abu Bakar ini. Karena Abu Bakar bertanya, dikatakan, ya Rasulullah, apakah di antara kami ini ada orang yang bisa masuk pintu surga lewat semuanya itu? Kata Rasul, iya. Dan saya harap engkau lah yang masuk golongan tersebut. Maka pada hadis tergambar bahwa ada pintu khusus di surga untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa. Maka jika ada seorang mukmin yang komitmen dengan perbuatan tersebut, fisabilillah, pasti dia akan menjadi ahli surga nanti. Bahkan ada sebuah hadis lain mengatakan, man shoma ramadan fi sabilillah, barang yang berpuasa di jalan Allah. Artinya dia berpuasa sambil berperang jalan Allah. Maka dia bisa pilih pintu surga manapun yang kehendaki. Jadi lagi-lagi kita katakan ibadah-ibadah itu yang kita kerjakan makin besar tantangannya, makin berat resikonya, maka makin besar juga pahalanya. Yang penting tadi niat tulus ikhlas karena Allah. Ini kadang-kadang saya sering sampaikan kalau dalam keadaan puasa itu kita katakan orang yang berpuasa di rumah saja, kemudian rumahnya ber-AC, kemudian naik mobil kendaraan ber-AC, sampai di masjid ber-AC, ini enggak seberapa nilai puasanya, kebaikan puasanya dibanding orang yang berpuasa sambil bekerja. Apalagi bekerjanya di pasar, yang dimana pasar itu macam-macam orang ada. Artinya ada yang tidak berpuasa, ada yang puasanya hanya puasa lisan atau puasa makan saja, lisannya nggak dijaga. Nah, makin banyak tantangannya, maka besar pahalanya. Sehingga dalam hal ini kita katakan bagaimana cara kita menyikapi suatu ujian godaan dalam ibadah itu, maka kita jangan pernah mundur. Ini kan kadang-kadang kita selalu mencari kemudahan-kemudahan biar ringan. Itu artinya level kita, level yang ringan-ringan. Padahal tadi katakan yang namanya jihad fisabilillah, itu badrul juhdi, mengeksploitasi semua kemampuan kita. Termasuk berpuasa ini, karena man shoma fisabilillah. Barang siapa berpuasa di jalan Allah SWT, maka dia tinggal pilih pintu surga mana dia akan tempuh atau lewat mana dia akan inginkan. Begitu kita katakan para ahli surga itu Allah tentukan dengan amal-amal yang sangat maksimal. Makanya untuk kajian KHK ini, kalau kita belum maksimal, kita upayakan, kita tinggal pilih mana yang memungkinkan. Mungkin antara kita ini yang bisa berpuasa secara maksimal, lakukanlah. Atau dengan cara sholat maksimal, lakukanlah. Atau dengan cara bersyahadat, lakukanlah. Semua, pokoknya kita lakukan secara maksimal. Insya Allah kita ditakdirkan menjadi ashabul jannah.
Itu terkait dengan kriteria bagaimana sebenarnya orang yang layak sebagai ashabul jannah itu. Berikutnya pintu zakat. Pintu zakat ini mengisyaratkan bahwa setiap kewajiban yang kita kerjakan, baik berupa amal jawarih atau dan harta, maka akan dibalas dengan sebuah pintu khusus untuk orang yang mau mengeluarkan zakat hartanya. Tadi saya singgung bahwasanya zakat itu membersihkan dua hal. Pertama, membersihkan harta kita. Kedua, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil. Oleh karenanya, kalau ada orang yang sudah berzakat, tapi sifat bakhilnya masih ada, ini belum sempurna dari zakatnya. Kan kadang-kadang sering terjadi begini. Ada seorang ya, orang kaya, dia bicara atau bertanya, Ustadz, boleh nggak saya berzakat kepada ponakan saya, gitu, kepada paman saya, pada saudara saya? Kenapa? Karena dia orang miskin. Saya katakan ini namanya walaupun dia zakat, orang pelit. Kenapa? Karena paman, saudara, keponakan itu bagian dari mereka yang kita wajib nafkah atasnya. Apalagi pada istri, pada orang tua, pada anak. Makanya kalau orang mengeluarkan zakat memberikan pada mereka dianggap orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia hanya mampu memberikan kotoran hartanya. Dia tidak mau memberikan sebagian besar harta yang dia miliki yang bersih itu. Oleh karenanya yang paling baik adalah bukan dengan zakat, tapi dengan infak. Kenapa? Kalau infak dari harta terbaik. Jadi kalau katakan wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Jadi apa yang kalian dari yang terbaik harta kalian itu, bukan yang kotoran harta. Kenapa? Karena zakat diutamakan untuk mereka yang tidak punya hubungan kekerabatan maupun nasab. Sehingga dari 8 asnaf mereka yang berhak dapat bagian zakat itu nggak disebutkan mereka punya kedekatan keluarga di situ. Yaitu al-fuqara wal masakin wal amilin wal riqab wal ghorimin fisabilillah ibnu sabil. Nggak ada hubungan dengan apa namanya kasih sayang. Beda kalau infak. Kata Allah apa? Wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Pertama apa? Falil walidaini wal akrobina wal yatama baru wal masakin. Kenapa? Karena semua ini sandarannya kasih sayang. Kalau zakat tidak ada dengan perasaan, tapi merupakan kewajiban kita keluarkan kotoran harta kita itu. Jadi inilah kita harus bedakan. Makanya kemarin kita bahas di Aliman itu ketika sudah kita kena kewajiban zakat, bahwa tidak memutus perintah kita, perintah bagi kita untuk melakukan infak yang Allah berikan pada Allah, anugerah pada kita semuanya. Jadi ini kita katakan bahwanya dengan zakat itu maka memberikan kita kesadaran bahwa di samping membersihkan harta juga harus membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil. Sebagai ancaman Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah yang terkata sini, alladzina yaknizuna zahaba wal fiddah. Yaitu mereka-mereka yang hanya menyimpan emas dan perak. Wala yunfikuna fisabilillah. Maksudnya tidak ditunaikan kewajiban jalan Allah itu zakat dengan syarat dan rukun tadi. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira, bayangkan, dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena kelayakan bagi dia. Jadi kata Fabashirhum ini maknanya dua. Pertama, kabar gembira kenapa? Karena sudah layak orang dapat berita itu. Yang kedua kata basyaroh, itu maksudnya kulit. Karena azab api neraka yang pedih itu sangat terasa pada kulit manusia. Makanya dalam Al-Quran pun dikatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap kali kulitnya gosong, hangus, sudah luka semua, dibangkitkan kembali, dibuat lagi, direndam lagi di api neraka. Biar merasakan gimana panasnya sengatan api neraka itu. Karena kulitlah yang merasakan semuanya itu. Maka apa basyirhum. Jadi dua makna tadi. Bisa diartikan kabar gembira. Kedua, pabasyir kata basyaroh. Yaitu kulit manusia yang merasakan akibat dari azab itu. Bagaimana pola azabnya? Yauma yuhma alaiha kinari jahannam. Di mana mereka dipanggang, digodok di neraka jahanam itu. Fatukwa biha jibahum. Disetrika punggung mereka. Wa junubuhum, belakang mereka, wa zuhuruhum juga, artinya pundak mereka itu. Hadza ma kanantum, inilah balasan dari apa yang kalian simpan di dunia ini. Fazuku ma kuntum takridun, maka rasakanlah apa akibat dari kalian simpan dan kalian tabung, kalian tidak keluarkan zakatnya dan hartanya itu.
Jadi begitu dahsyatnya ketika kita tidak mengeluarkan zakat tersebut. Karena lagi-lagi zakat merupakan parameter kehidupan sosial dalam agama Islam. Sehingga kita tahu bahwasanya setiap orang mukmin hidup negara mukmin wajib berzakat. Sebagaimana orang-orang kafir hidup di negara mukmin wajib mengeluarkan jizyah atau upeti. Karena semua itu bagian dari upaya kita menopang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu dahsyatnya azab Allah terhadap mengingkar kewajiban zakat, karena di samping harta sebagai godaan keimanan dan juga berhubungan dengan hak orang lain yang harus diberikan kepadanya. Dalam ayat lain dikatakan walladzina fi amwalihim hakun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di mana setiap harta kita ini ada hak-hak tertentu. Untuk siapa? Lis-sa'ili, untuk mereka yang mau minta-minta. Yang kedua, wal mahrum, untuk mereka yang tidak mau minta-minta. Jadi artinya kita memberikan infak kita, zakat kita kepada orang yang nggak minta nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu apakah dia butuh atau tidak. Karena berapa banyak orang butuh tapi dia tidak mau minta, malu minta-minta. Itu pun juga punya hak dari harta kita semuanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harta kita murni, milik kita sempurna. Enggak. Makanya kenapa dalam pembagian waris kok jatah perempuan maksimal hanya 2/3, tidak ambil semua. Karena perempuan tidak punya kewajiban nafkah harta. Laki-laki punya nafkah harta. Sehingga perempuan hartanya harta dia sendiri. Jadi kalau bahasa kasar dikatakan harta wanita atau harta istri milik istri, harta suami juga milik istri juga kan gitu. Karena perempuan nggak punya kewajiban untuk nafkah. Tapi kalau suami punya kewajiban untuk nafkah, makanya laki-laki itu jadi asobah tunggal bisa ngambil 100% karena dia punya kewajiban untuk jawab pada yang lainnya. Terutama yang masih berhubungan dengan nasab dan kerabatnya itu. Nah, oleh karena itu, pintu zakat ini menjanjikan kenikmatan surga yang sangat luas karena terhubung dengan hak-hak sosial manusia. Lagi-lagi jamaah rahimakumullah, kita perlu memahami kembali bahwa karakter ibadah dalam agama Islam itu jika menyangkut urusan sosial, maka pahalanya dan balasannya akan berlimpah ruah. Contoh dalam sholat saja. Ketika kita sholat sendirian, fardu kita sah saja sholatnya. Tapi mana kita kerjakan sholat fardu berjamaah, nilai akan bertambah 27 kali lipat kebaikannya itu. Itu artinya apa? Setiap kita berbuat sesuatu, walaupun sifatnya ibadah mahdoh, tapi ada kualitas, ada nuansa ibadah yang sifatnya muamalat, akan bertambah. Makanya zakat saya katakan walaupun boleh kita distribusikan secara pribadi-pribadi, maka akan lebih baik zakat itu diberikan kepada panitia atau amil zakat. Kenapa? Biar lebih umum para mustahiknya itu. Bukan hanya pandangan kita saja. Ini pintu zakat. Sehingga apa? Dalam pintu zakat ini, setiap orang menyadari betul betapa pentingnya kita memahami syariat agama Allah dalam masalah sholatnya, puasanya, zakat, dan syahadatnya. Baik, sebelum kita lanjut, biar nggak terlalu jenuh ya. Kita ini dulu, jeda dulu, silakan kita bukan tanya jawab. Jadi 4 hal dulu ya, syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Baik Ustadz, ini ada dari Bu Erni di chat Ustadz. Oh ya. Ustadz, sholat tidak tepat waktu bisa menggugurkan mengamalkan sholat yang sempurna itu Ustadz. Ya, baik. Jadi waktu sholat itu macam-macam. Ada namanya waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu artinya waktu sholat di mana kita sholat tetap pada waktunya, pada awal waktunya. Contohnya zuhur. Gitu. Kamu masuk zuhur sekarang jam 12 kurang 10 ya. Kurang seperempat Ustadz. Kurang seperempat. Kapan batas akhirnya? Itu jam 3 kurang 10 gitu. Nah, jadi kalau kita sholat dari mulai jam 12 sampai jam setengah 3 itu masih pada waktu ikhtiar. Tapi sudah kita sholat di akhir waktu zuhur, 5 menit sebelum asar, itu waktu jawaz. Waktu jawaznya kita tidak dapat nilai pahala sholat pada waktunya, tapi gugur kewajiban kita. Itu bedanya. Termasuk subuh. Subuh itu, kapan waktunya? Waktu syuruk. Itu 10 menit sebelum matahari terbit. Ketika setelah syuruk menjelang terbit, kita sholatnya waktu jawaz. Kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak dapat pahala sholat pada waktunya. Nah gitu. Jadi masalahnya tadi, ketika kita menjadi akhir-akhir terus, ya berarti kita tidak pernah dapat nilai pahala sholat di awal waktu atau di waktu itu. Lalu kata Nabi apa? Afdolus sholati ala awali waktiha.
sebaik-baik sholat di awal waktunya itu. Jadi gitu prinsipnya. Kalau udah keluar waktu zuhur tersebut, kita sholat dulu jadi nilainya kodok. Umpamanya gitu kan. Kan kodok penyebabnya cuma dua. Pertama karena ketiduran, kedua karena lupa. Kadang ada orang saking sibuknya pekerjaan itu. Sampai lupa makan siang, lupa sholat zuhur. Atau udah jam 4. Nah, gimana dia sholat zuhur? Dia kodok sholatnya. Bukan berarti pas bebas kita aja. Karena kodok itu sifatnya dibolehkan dengan dua sebab saja. Tapi kalau dia sengaja tahu waktu dia lewatkan, itu bukan kodok, tapi bisa jamak takhir nanti. Gitu. Jadi kadang-kadang orang suka melupakan hal itu. Saya kira itu ya, Bu. Baik. Satu lagi Saya Pak dulu. Maswar. Silakan Assalamualaikum. Pak. Silakan Pak. Nah, Syukur. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi disebutkan bahwa ada 8 pintu ya surga itu, di mana pintu surga yang dari puasa itu orang kalau masuk ke situ itu tidak akan haus lagi. Ya, Nah itu kalau Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat mementingkan akhirat, itu memang paslah di situ. Tapi bagi kita ini itu surga yang mana yang ini? Ini agak gelitik Ustaz, karena gitu. kalau orang sudah tidak haus itu kan tidak ingin macam-macam minuman, sedangkan surga itu minumannya waduh macam-macam yang belum pernah nikmati. Jadi Ya. sebaiknya di mana kalau kita itu? Baik. Yang kedua ini Ustaz, yang kedua itu tadi di dalam awal ceramah ini disebutkan orang-orang beriman itu masuk surga kholidina fiha. Kholidina fiha itu di situ disebutkan artinya kekal selamanya. Selamanya begitu saja. Di dalam surat Al-Bayyinah itu ada lagi kholidina fiha abada. Nah, ini bedanya apa? Apakah abada di sini hanya sekedar untuk menekankan saja keabadiannya atau memang ada bedanya yang spesifik, Ustaz? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita yang akhir lupa bedakan dulu. Kenapa Allah Ta'ala bedakan Al-Bayyinah antara kata penghuni surga dengan penghuni neraka, Pak, gitu. Jadi itu karena ada perbandingannya. Jadi kalau sendiri aja ya kholina udah abadi gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan neraka ada kata abada tambahannya. Kan sebelumnya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama kholidina fiha gitu kan. Sementara innalladzina amanu wa sholihat gimana? Sholihat gimana yang dilupa itu? Walladzina amanu wa sholihat falahum ajruhum inda rabbihim. Kok begitu? Lupa. Artinya gini, kata tak kholidina fiha abada. Kenapa? Untuk membedakan. Ya, untuk membedakan karena ada dua ayat yang satu menerangkan neraka dan menerangkan surga. Maka kalau bedakan dengan tambahan kata abada. Begitu. Kenapa? Karena di neraka itu walaupun kholidina masih ada mutasi nanti kesempatan itu. Ya, ada mutasi nanti, tenang aja. Jadi kita yang pernah bersahadat, walaupun sekali aja berhak dimutasi itu. Maka ada inisial namanya Buhainah kata Rasulullah. Dialah orang yang paling akhir dimutasi dari neraka ke surga. Ketika ditanya oleh malaikat Malik, kenapa kau terakhir? Karena seumur hidupku sekali-kalinya aku mengucap 2 kalimat syahadat dan kesadaran. Itu pun ketika nikah dipandu oleh penghulu. Kalau yang kemungkinan mutasi itu hanya untuk orang-orang yang beriman ya Pak Ustadz? Iya, yang beriman. Orang kafir tuh lain nggak mungkin Pak. Makanya abada itu. Nanti dia bagi orang kafir gitu. Nah kemudian berikutnya terkait dengan pilih mana kita ini sebenarnya. Karena kata-kata surga pintu royan itu membuat orang tidak merasa haus lagi. Jangan dianalogikan dengan perasaan dunia Pak. Maksudnya di sana kata-kata tidak merasa haus, tidak pernah merasakan penderitaan haus gitu. Bukan berarti nggak seneng minum, dia tinggal minum apa saja boleh. Nggak pernah merasakan penderitaan haus. Coba bayangkan, kita kan pernah menderita haus. Apalagi kalau udah musim panas gitu. Jalan jauh, kehabisan air. Nah, itu kita merasakan gimana letihnya dan susahnya menderita haus itu. Termasuk berpuasa. Makanya kata Rasul tadi, man soma ramadana fi sabilillah. Barang saya berpuasa Ramadan di jalan Allah, artinya dia berjuang jalan Allah, pasti hausnya sangat-sangat Pak.
maka balasannya kata Allah, silakan pilih, mau pintu surga yang mana yang kau pilih itu. Bukan sekedar royan saja. Nah, jadi kalau kita bicara Abu Bakar itu memang semuanya kebanyakan dimaksimal Abu Bakar. Makanya julukannya As-Siddiq, nggak ada yang menandingi. Walaupun demikian, sifat As-Siddiq itu bukan sifat paripurna. Yang paripurna sifat Al-Amin. Makanya Rasulullah SAW dapat gelar Al-Amin. Kenapa? Karena Rasulullah punya guru besar namanya siapa? Guru besar Rasul. Siapa namanya? Jibril. Jibril. Ya. Apa julukan Jibril? Ar-Ruhul Amin. Jadi selalu antara guru murid itu punya apa namanya perpaduan di situ. Abu Bakar nggak bisa menyaingi Rasulullah walaupun As-Siddiq. Jadi gitu Pak gambarannya, sehingga kita kan dalam ini parameter itu jangan diukur dengan kondisi kita di dunia. Kalau kita di dunia kan, wah saya udah nggak haus lagi nih, nggak mau minum lagi. Bukan. Maksudnya itu dia tidak pernah merasakan penderitaan haus. Ustadz, untuk menambahkan aja Ustadz, saya pernah membaca ya, tetapi apakah benar apa tidak. Jadi orang di surga itu, kalau dia pingin ayam itu langsung sudah masak itu. Betul. Tuh, nah, kemudian kalau dia pingin haus misalnya, pingin minum, itu minumnya datang itu. Jadi betul. Di situ tuh tidak ada penderitaan haus itu. Jadi ini ada anggelitik, tapi penjelasan Pak Ustadz ya, alhamdulillah kita jadi dapat gambaran ya. Yang gini Pak, makanya jangan diukur kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Jangan diukur kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ini. Karena di dunia itu semua keinginan itu tunduk pada konsep kenikmatan. Contoh bapak-bapak gitu kan, yang sudah usia sekian banyak, udah punya pabrik gula macam-macam gitu ya, udah banyak kolesterolnya, itu makan sate kambing nggak nikmat lagi Pak. Kenapa? Karena konsep kenikmatan sampai di situ berhenti. Padahal inginnya tinggi, pengen makan daging kambing, sate kambing, makan durian macam-macam. Tapi kalau di akhirat nanti semua kenikmatan tunduk pada keinginan kita. Jadi mau ngapain aja nikmat semuanya. Ibarat kalau begini, kita lagi minum air putih, pengen jus durian, berubah Pak langsung jadi jus durian. Gitu. Termasuk bagi bapak-bapak maunya yang berupaya untuk menahan hawa nafsunya. Di akhirat Allah beri kekuatan 100 kali lipat laki-laki normal Pak. Makanya akan dikawinkan dengan 72 bidadari di sana. Bayangkan. Gimana gilirnya itu? Nah, itu jadi jangan diukur dengan dunia gitu ya. Semua kenikmatan di situ. Gitu ya, Pak Sugeng. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita ketemu di surga nanti bareng-bareng. Insya Allah Pak. Tadi Pak Zen resen dulu, Pak Zen dulu deh baru nih. Oh, Pak Zen silakan. Ya. Silakan Pak Zen. Baik, terima kasih Pak Mas. Sudah tolong nomor saya dimasukkan lagi ya Pak Mas, kok kayaknya hilang. Oh iya. Terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, kadang itu kita kan bicara surga ini seakan-akan kita itu sudah pasti masuk gitu ya. Sekarang adabnya kita minta surga itu sejauh mana? Artinya bimbingan dari Nabi itu kayak apa? Karena saya diajari berdoa, ya Allah matikanlah kami dalam husnul khotimah, masukkan ke surgamu dengan tanpa hisab, dengan ampunan dan ridhomu. Nah, jadi adabnya itu gimana? Jadi jangan seakan-akan surga itu sudah di tangan gitu. Makasih. Terima kasih Pak. Jadi Bapak pernah baca doa kalau habis sholat habis mendengar kumandang azan? Belum. Habis azan apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wah. Terus ada kata-kata ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi artinya ya Allah berikanlah al wasilah dan keutamaan ada Muhammad. Ini hadis Nabi loh Pak. Nabi minta pada umatnya agar mendoakan Rasul biar dapat al wasilah. Padahal Nabi sudah dijamin min ashabil jannah kan pasti. Tapi masih harus minta pada Allah. Apalagi kita mungkin yang belum jaminan ashabul jannah. Minta menjadi kewajiban bagi kita. Harus. Jadi intinya etikanya gimana? Ya minta terus. Dan Allah itu sangat senang kalau hambanya minta terus. Ngerengek. Gitu ya. Maka dikatakan khairud du'a antuliha.
Sebaik-baik doa yang kita ulang-ulang terus, kita merengek terus pada Allah SWT. Jadi sebaliknya, kalau kita minta pada manusia, makin merengek, makin kesel dia. Tapi kalau pada Allah, makin senang. Makanya Allah senang mendengar rintihan kita di sepertiga malam, Pak. Sambil nangis-nangis. Kayak kemarin itu. Saya pas bawa umroh, karena yang Scarlett ini kan mereka umroh karena hadiah gitu ya. Akhirnya apa? Baru sampai depan Ka'bah udah nangis nggak mau berhenti. Bilang, Bu, tolong saatnya kan bukan nangis, saatnya berdoa sih. Gitu. Kenapa? Terharu. Silakan terharu, tapi lihat batasan. Ini saatnya kita berdoa, tawaf, keliling, berdoa, bukan untuk nangisnya. Nanti selesai silakan nangis. Gitu. Jadi intinya apa? Semua dengan permintaan, Pak. Sebagai rasa syukur kita, Allah berikan pulang pada kita semuanya. Lagi-lagi gini, kalau kita dapat hadiah dari orang tanpa kita usah minta, kayaknya nggak seberapa bahagianya. Tapi kalau kita minta, dia berikan full pada kita semuanya, kita bahagia full. Nah gitu. Makanya kenapa sodako nilainya cuma 10 kali lipat. Sementara meminjamkan uang pada orang lain atau menghutangkan orang itu nilainya 18 kali lipat. Rasul bertanya pada Jibril, apa kata Jibril? Karena kalau sedekah itu diberikan, orang butuh nggak butuh dia terima sedekah itu. Tapi kalau utang, orang itu butuh, maka dia merasa bersyukur. Alhamdulillah terpenuhi hajatnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang hutang sama kita 500.000. Kita tahu ini orang ini kayaknya nggak akan bisa mulangin ini. Akhirnya udah kita sedekahkan 250.000. Kira-kira mereka puas nggak? Mereka puas nggak kira-kira? Nggak puas karena masih kurang 20.000 lagi. Nah itu. Makanya nggak sempurna bahagianya. Tapi kalau kita kasih seluruh kebutuhan 5.000, dia akan puas bersyukur. Nah gitulah gambarannya. Jadi kita meminta sama Allah SWT. Makanya etika kita minta surga itu boleh sambil merengek, sambil apa namanya, ya istilahnya mengulang-ulang terus gitu. Itu gambaran bukan berarti kita apa bahasanya kalau manusia itu rakus gitu ya. Enggak begitu. Karena terhadap rahmat Allah dan kalau kita harus minta pada Allah SWT. Nah, dicontoh Rasulullah, Rasul sampai minta bantuan umatnya loh. Kata Rasulullah, hai umat-umatku, maka doakanlah agar aku dapat yang namanya al-wasilah itu. Itu lintasan bahasanya. Karena Rasul katakan dalam doanya itu, Allahumma robba hadi dawati tamah wassalatu qaimah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah Muhammad al-wasilah. Maka kata di akhir hadis tersebut, faman qala dzalik, barang siapa mengatakan hal itu, faqad halat lahu syafaat yaumal qiyamah. Sebagai imbalannya kata Rasulullah, dia berhak dapat syafaat di hari kiamat nanti. Jadi ada take and give, Pak. Nabi sebagai manusia pun begitu. Padahal beliau sebagai rasul. Makanya kenapa demikian? Karena kita mencontoh Rasul, berdoa Allah semaksimal mungkin. Maka cari peluang-peluang di mana Allah dekat dengan hambanya. Di antaranya di saat sujud. Karena kata Nabi, inna akrobal abdi ila robbihi inda sujudihi. Fajtahidu fi doa. Sesungguhnya sedekat-dekatnya hamba pada Tuhannya saat dia sujud. Maka mintalah semaksimal pada Allah dalam sujud tersebut. Saya kira itu ya. Baik Ustadz, ini sebelum tadi Ustadz bicara mengenai utang, ini ada pertanyaan di chat. Ya. Kalau tidak terbayar utangnya bisa nggak kita anggap sebagai zakat kita gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk apa orang yang berutang terus kita anggap sedekah untuk memperbaiki zakat kita yang tidak sempurna sebelumnya. Ini ada. Ya. Baik Pak. Jadi kalau udah sifatnya sikap individu, terserah kita mengikhlaskan sesuatu. Yang penting dasarnya kita pahami dulu bahwa kita bukan karena terpaksa, tapi yang kesadaran kita kayaknya orang ini nggak mampu membayar, adalah ikhlaskan saja sebagai sedekah bagi dia. Insya Allah nilainya sempurna sedekah. Yang penting tadi saya katakan polanya, kalau orang hajatnya 500, kita berikan 200, itu belum sempurna. Kenapa? Dia belum terpenuhi keinginannya. Makanya biasanya kalau orang menghutang itu kita rinci dulu, untuk apa sebenarnya? Buat ini gitu, yaudah berikan. Dia akan merasa bersyukur, maka Allah berikan balasan 18 kali lipat dari kebaikan itu. Tapi kalau sedekah, ya butuh berapa? 500, saya 200 ini buat kamu aja. Dia belum sempurna memenuhi kebutuhan itu. Makanya itulah kita katakan kadang-kadang ada manusia itu
bahagia kalau masih boleh hutang. Gitu. Adalah Itu boleh nggak prinsipnya. dianggap zakat kalau kita itu pertanyaan Ustaz? Kalau zakat harus ikrar dari awal, Pak. Ya, sedekah boleh kalau zakat dari awal. Oh, nggak boleh ya. Ya, kalau sedekah silakan. Ya. Ini ada Pak Sanusi, silakan mungkin. Ya Pak, sebelum Pak Assalamualaikum Sanusi, warahmatullahi ya Pak wabarakatuh. Sanusi dulu nanti Bu Nurni ya. Silakan Pak Begini Pak Sanusi. Ustadz, Ya, saya tentang zakat ini kan masa lalu itu waktu kita kerja, dana per bulan itu sebagian besar adalah bagian yang untuk sedekah tiap bulan. ya, Ya jatah tahunan itu nggak mencukupi zakat, bagaimana itu Pak? ya. Jadi gini Pak, kemarin kita jelaskan perbedaan zakat dengan sedekah atau dengan infak. Kalau zakat itu karena sifatnya wajib, maka perintahnya khuz min amwalim, ambil, dipaksa, Pak. Karena dipaksa sifatnya harus memenuhi 4 kriteria. Ini zakat nih. Pertama, harus milik sempurna. Ingat ya, rukun zakat, milik sempurna. Yang kedua, cukup nisabnya. Terserah mau pakai madzhab mana nisabnya. Mau 86 gram atau 96 gram, silakan dua-duanya boleh. Yang ketiga, cukup haulnya. Apa haulnya? Tersimpan atau di luar kebutuhan SPP kita. Sandang papan pangan yang standar. Makanya ukurannya apa sandang papan dengan UMR? Jakarta punya 55 juta. Berarti kalau dipotong 5 juta gitu pada sebulan, maka dikalikan 12 nanti penghasilan itu. Sehingga kalau 1 tahun sampai nisab, maka wajib keluarkan zakat. Nah, kesalahan kadang-kadang kita ketika kerja di sebuah instansi atau institusi, langsung dipotong saja. Bukan zakat, jangan jadi infak saja atau sedekah. Karena dia belum tahu berapa nisabnya itu. Nah, adapun infak sifatnya lah sebagai upaya kita untuk mencari keberkahan harta. Ikhlaskan, Allah akan berkahi itu. Tapi bukan berarti kita bebas zakat. Zakat itu dengan perhitungan yang lengkap, sempurna. Sehingga prosesnya harus jelas, 2,5% minimal kalau zakat. Kalau infak tanpa prosentase, tanpa nisab, dan juga tanpa haul. Jadi bahkan mohon maaf, ketika ada yang memberikan subhat pun boleh disedekahkan, boleh diinfakkan. Buktinya apa? Kadang-kadang ada orang-orang kafir gitu ya, menginfakkan hartanya untuk masuk Islam atau jalan raya dan sebagainya, atau masyarakat umum. Itu bisa diterima. Tapi kalau zakat nggak begitu, harus 4 kriteria ini. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah cuma 2 motivasinya. Pertama adalah tathhirun lin nafas, membersihkan jiwa kita. Kedua, it'amul masakin, memberi makan pada orang miskin. Makanya distribusinya berbeda zakat fitrah dengan zakat mal dan zakat lainnya. Zakat fitrah harus sampai ke mustahik sebelum khotib naik mimbar Idul Fitri. Tapi zakat mal boleh dikelola dulu, diatur dengan rupa dulu. Kenapa? Karena yang penting sudah keluar di tangan muzaki. Jadi gitu Pak. Makanya perbedaannya tadi kalau yang dulu zaman kerja dipotongin gitu ya. Kita belum tahu nisabnya berapa. Ini status sebagai infak sodakoh saja, bukan zakat sifatnya. Nah kalau kita udah hitung, oh ternyata emang harta saya ini sudah mencukupi nisab kalau dikalikan setahun. Maka ketika dipotong sekian, kita harus sempurnakan 2,5%. Kalau 2,5% itu bukan zakat. Karena minimal saham zakat 2,5%. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena itu kotoran harta, gitu ya. Baik, tadi yang angkat tangan tuh. Ustaz Uni Yurni silakan. Oh iya. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terkait dengan Pak Sanusi tadi Pak Ustadz. Iya. Jadi pada waktu kerja dulu dicicil ini ceritanya. Jadi misalnya Januari itu potong 2,5%. Iya. Nah itu biasanya dikelola oleh Birohis ya di kantor. Nah nanti ditunggu itu sampai 1 tahun. Iya. Nah, barangkali bisa berlebih, bisa kurang gitu, Ustaz. Nah, itu boleh nggak dicicil seperti itu? Jadi awal-awal itu udah diniatkan dipotong 2,5% nanti untuk membayar zakat gitu, Ustaz. Boleh nggak? Ya, jadi gini Bu, makanya salahnya manajemen itu atau apa namanya HRD ya istilahnya, yang ngurusin itu. Ya, dia harus pahami dulu. biasa. Iya, dia harus tahu dulu. Ini si Fulan ini gajinya, penghasilannya sudah sampai nisab zakat atau belum? Gitu ya. Ketika 1 tahun. Setelah dipotong SPP tadi. Makanya saya katakan orang yang tinggal di Jakarta, gajinya cuma 10 juta, itu masih miskin loh Bu, nggak wajib zakat. Ya. Karena dipotong 5 juta tinggal 5 kali berapa? 12 cuma 60 juta.
Sementara nisabnya minimal 86 juta. Jadi belum sampai nisab berarti dia. Berarti masih miskin. Dia berhak dapat bantuan, dapat namanya, dapat sebagai mustahik zakat. Nah, cuma karena kesadaran untuk berinfak saja, maka main potong aja, udahlah 2,5%. Padahal kalau infak mesti 2,5%, 1% boleh, 10% boleh. Ini makanya kesalahan memanage sesuatu. Nah, karena udah salah kaprah, akhirnya menyebarlah ke seluruh institusi seperti itu. Termasuk lembaga-lembaga yang mempekerjakan banyak karyawan. Nah ya, potong zakatnya 1,5%. Loh, dikalikan dulu sampai nisab atau belum. Makanya jarang sekali para HRD paham ilmu syariat itu. Gitu. Jadi mesti harus punya dewan syariahnya di situ yang mengatur. Insya Allah akan baik hasilnya. Jadi kesadaran berinfak kita anjurkan jempol gitu ya, untuk kesadaran untuk berinfak. Makanya kalau kita punya penghasilan yang lain, kita kumpulkan semua selama setahun, ternyata apa? Oh, nggak sampai nisabnya, berarti nggak ada kewajiban zakat, infak saja. Kalau infak lagi-lagi dari harta terbaik kita. Ini pertama. Yang kedua, ini kadang-kadang jadi masalah juga. Orang zakat dari bunga bank, ini keliru juga. Bunga bank itu minimal subhat, bukan milik sempurna. Padahal hakikat harta zakat harus milik sempurna. Apalagi bank konvensional kan gitu. Yang kalaupun nggak dikatakan riba, minimal subhat gitu ya. Kenapa? Karena ada transaksi-transaksi sifatnya tidak mengikuti syariat. Ini contoh-contoh permasalahannya. Maka saya katakan sekarang banyak konsultan zakat, konsultan macam-macam, tapi banyak tidak didatangi orang lain. Justru yang banyak konsultan pajak. Nah, ini yang laris. Jadi gitu. Jadi intinya ketika waktu kerja dipotong itu, jadikanlah infak semuanya di jalan Allah. Karena kalau infak itu nggak mesti lihat nisab, nggak mesti lihat haul, apapun boleh dilakukan. Gitu ya. Ini Pak, misalnya Ustadz, kita bisa ngitung sendiri misalnya, Ya. kalau seandainya itu cukup gitu, memenuhi syarat, Ya. itu sudah berlaku itu zakat kita Ustadz. Berlaku insya Allah. Adapun mengeluarkannya boleh dicicil bulanan, boleh karena Ya. penghasilan bulanan. Tapi Ya. kalau kita kan orang yang main potong aja nggak tahu jumlahnya berapa, nisab Ya. berapa, ini kesalahan di situ. Jadi jatuhnya infak saja. Ya. Jadi ini tergantung kitanya yang mengatakan Ya. bahwa kita nyicil itu untuk Ya. zakat. Boleh Bu, yang penting kita Ya. paham itu semuanya. Ya, terima kasih Ya. Ustadz. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya, dulu Lanjut kalau dulu. nggak salah Ustadz mengenai zakat ini menarik. Itu di zakat profesi namanya yang dapat gaji bulanan gitu ya. Zakat Jadi, penghasilan Pak. zakat penghasilan. Jadi Ya. tidak dihitung tahunan Ustadz. Itu dikiaskan dulu dengan zakat apa? Zakat pertanian gitu apa? Bukan, kalau zakat profesi kemarin saya katakan di Aliman, zakat profesi itu berbeda dengan zakat penghasilan hakikatnya, menurut Al-Qardawi. Cuman di kita ini dengan pendapatnya Din Hapidudin dan Sabi Antonio itu disamakan dengan penghasilan. Kelirunya di situ. Jadi kalau zakat penghasilan analoginya zakat mal biasa. Kenapa? Karena harus melengkapi 4 syarat dan rukun ini. Adapun zakat profesi itu sifatnya tentatif ya, tidak tetap dapatnya. Makanya sekali dapat gebetan namanya, tarikan gitu ya. Itu ikutnya analoginya kepada zakat tanaman. Zakat tanaman bukan 86 gram emas. Ya, Zakat tanaman adalah kurang lebih 653 kilogram sekali panen. Nah, baru zakatnya bukan 2,5%, harus 5% minimal. 5%, ya. Itu bedanya di situ. Tapi dibikinnya 2,5. Nah, salahnya di situ. Kenapa menggunakan kias kok berbeda dengan kias yang lainnya? Padahal kalau selama masih satu jalur, ikuti jalur yang lurus. Jangan nyebrang ke jalur lain. Nah, ini maka dalam disiplin ilmu usul fikih, kaidah kuliah harus dipahami secara mendasar di sini. Memang akan udah masuk ranah fikih akan jadi perbedaan, tapi kan kita ketika punya dasar-dasar yang lebih kompeten, lebih lurus, diutamakan seperti itu. Baik, mungkin untuk berikutnya apa zakat ini khusus ya Ustadz, khusus boleh dibahas ya. Ya. Sekarang balik ke surga dulu. Kita kembali ke laptop. Balik ke laptop. Nah, jadi kan sudah kita bahas tentang apa namanya maksud zakat ini. Pintu surga. Ya, pintu surga ini. Terus saya naik ke atas. Nah, sekarangnya pintu sedekah. Jadi apa bedanya zakat dan sedekah? Sedekah adalah perbuatan yang sangat singkat tetapi memiliki manfaat dan pahala begitu besar.
Kenapa begitu singkat? Karena sesungguhnya orang bersedekah nggak pakai niat macam-macam, nggak perlu ngitung harta, nggak perlu niat berbuat apapun. Pokoknya dia lakukan kebaikan, sedekah nilainya. Oleh karena itu, penyesalan orang yang telah meninggal dunia, jika dia dapat kembali lagi ke dunia ini, ia pasti akan bersedekah. Sebagaimana firman dalam surat Al-Munafiqun 10 katakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa aku minas sholihin. Dia akan bersedekah, bukan dia akan sholat. Karena kalau sholat persiapannya lama, wudhu dulu, nunggu masuk waktu sholat, baru sholat. Kalau sedekah, langsung test and carry. Baik berupa ucapannya, maka dikatakan tabasumuka fionya sedekah. Senyumannya mengandung pahala sedekah. Jadi sedekah merupakan kebaikan yang sangat singkat untuk dikerjakan dan nilainya begitu besar. Dan pintu sedekah ini sebagai isyarat bahwa segala amanat harta dan kebaikan yang dapat kita persembahkan untuk orang banyak, maka menjadi penenang kehidupan di dunia akhirat nanti. Makanya ada hadis begini katakan, idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin adalah sedekah. Walaupun bukan dengan harta. Maka tadi ketika kita memberikan pinjam pada orang memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti kita bersedekah plus membantu dia dengan hutang itu. Maka nilainya 18 kali lipat ketimbang sedekah biasa dengan harta saja. Bahkan lebih dari itu, sedekah akan menjadi payung pelindung, bukan payung ini, payung pelindung orang mukmin dari panasnya terik matahari di mahsyar nanti. Maka dari itu Allah SWT jadikan salah satu pintu surganya dengan sebutan pintu sedekah. Apa kata Rasulullah? Yastadilul mu'min yaumal qiyamah tahta zilali shadaqatihi. Orang mukmin akan berlindung di hari kiamat nanti di bawah payung sedekahnya. Makanya makin tebal sedekah kita, makin tebal payung kita. Berarti makin bebas dari pengaruh panasnya hari kiamat. Makin kuat sedekah kita, makin kuat payung perlindungan kita. Sehingga kita merasa nyaman ketika hidup di akhirat nanti. Jadi sedekah walaupun sifatnya singkat, dan sesingkat-singkatnya nilainya begitu besar. Jadi ini kita katakan, makanya orang sedekah tadi kayak ibu cerita tiap bulan sedekah, silakan aja. Nggak usah pikir panjang sedekah itu. Kapan ada niat, ada peluang, laksanakan. Maka yang paling penting kesempatan kita bersedekah. Oleh karena itu bersedekah jangan pikir-pikir panjang. Kadang kita datang ke masjid bawa uang sekian ribu, mau sedekah mikir, terpulang mau beli gorengan nih, mau beli bubur, akhirnya apa nggak jadi sedekah. Langsung aja, nggak pakai mikir panjang sedekah. Nolong orang juga sedekah, nggak usah pikir panjang, kebaikan kita berikan pada dia, langsung kita dapatkan nilai pahala sedekah dari Allah SWT. Jadi sedekah merupakan amaliyah yang betul-betul singkat, namun nilainya begitu bermanfaat dan juga begitu besar dari Allah SWT. Sekarang pintu akhlak. Husnul khuluq adalah misi dakwah utama Rasulullah SAW setelah akidah. Sebenarnya sabda Rasul mengatakan, innama bu'istu liutami masolihal akhlak atau makarimal akhlak. Allah mengutus Muhammad dari lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kebaikan akhlak itu muncul karena adanya kesadaran, sehingga tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa. Jadi kalau direkayasa bukan akhlak. Sebagai contoh kasus gini. Kalau ada seorang murid, dia berjalan depan gurunya, tiba-tiba ada kayu menghalangi jalan. Dia noleh ke belakang ada gurunya, dia pindahkan kayu itu. Ini belum berakhlak. Kenapa? Karena masih termotivasi penilaian dari seorang guru di depannya, di belakangnya itu. Tapi kalau dia sadar tanpa melihat ke kanan, dipindahkan baru berakhlak. Makanya ada seorang laki-laki di surga nanti, kata Rasulullah apa? Laki-laki itu di surga seolah-olah kayak surga milik dia sendiri. Dia pontang-panting, dia hilir mudik, ya, muter-muter keliling surga itu. Kata sahabat bertanya Rasul, kenapa pulang ini? Kata Rasulullah, zalika rajulun dakhalal jannah fi syajarin qata'aha li'anna yasuddu thariq. Itu seorang laki-laki yang masuk gara-gara apa? Motong dahan pohon yang menghalangi jalan orang. Jadi kebaikan-kebaikan sosial kita itu akan membuat kelipatan dan kebaikan dari Allah SWT. Makanya Allah jadikan kita sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual. Berinteraksi, bersosialisasi, dan sekaligus kita memberikan nasihat antara kita semuanya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi akhlak menjadi penentu. Oleh Abi Darda diriwayatkan sebuah hadis mengatakan, sami'tu Nabi SAW yaqul,
Ma min syai'in yudau fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu di akhirat nanti yang jika ditimbang oleh Allah SWT yang lebih berat ketimbang husnul khuluq, atau yang khuluq baik, akhlak yang baik. Kenapa? Wa inna sahibah husnil khuluq la yablughu bihi darajatan sahibus shaum was shalah. Karena orang yang punya akhlak yang mulia itu akan melampaui derajat orang yang berpuasa dan sholat. Bayangkan. Berarti kenapa? Kehidupan sosial kita yang hak adami itu lebih dominan kebaikannya, berkualitas tinggi, meningkat. Ini kita katakan pentingnya husnul khuluq itu. Dan kebaikan akhlak tersebut sehingga menjadi sebuah pintu surga dikarenakan pelakunya mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mampu menciptakan kedamaian pada orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang yang akhlaknya baik, kita merasa nyaman. Karena dia tidak akan menzalimi kita, nggak akan menyakiti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul orang yang su'ul khuluq, apalagi selalu jahat, kita nggak nyaman hidupnya. Nah, sebagaimana syarat utama diterimanya amal manusia adalah mereka-mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini akhlak yang bersih, akhlak yang tidak, atau hati tidak punya lagi perasaan dengki pada orang lain. Terakhir, tentang pintu jihad. Pintu terbesar dan terberat untuk masuk melaluinya adalah pintu jihad. Kenapa? Karena yang benar adalah merupakan puncak keimanan dan juga berkorban demi tegaknya agama syariat Allah SWT. Sehingga harus mengatakan manil syahid man qatala litakuna kalimatul ulya. Jadi targetnya bagaimana ketika dia berupaya untuk menegakkan agama Allah. Nah, di antara hadis yang lain dikatakan sini, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW su'ila ayul amali afdal. Rasul tanya tentang, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Apa kata Rasul? Faqala imanun billahi wa rasulih. Beriman pada Rasul. Kila summa maza. Setelah itu apa lagi Rasul? Qala al-jihad fisabilillah. Kila summa maza, apalagi ya Rasul? Qala hajjun mabrur. Jadi peringkat dari 3 ini, maka jihad nomor 2 rankingnya. Setelah beriman dengan benar pada Allah Rasulnya itu. Nah, saking beratnya nilai jihad fisabilillah ini, maka tidak sedikit orang yang terkecoh dan tertipu terhadap makna jihad fisabilillah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan definisi yang singkat tapi padat maknanya. An Abi Musa qala suila Rasulullah SAW anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayuzalika fi sabilillah. Ketika ditanya Rasul tentang 3 orang dalam berperang jalan Allah. Pertama, karena dia sebagai seorang syaja'ah, pemberani. Jadi biar dikatakan sebagai seorang pemberani, dia berjihad. Yang kedua, yuqatil hamiyatan. Dia membunuh atau berjuang karena untuk membentengi dirinya saja. Dan yang ketiga adalah riyaan, untuk mendapat pujian dari orang lain. Maka Rasul ditanya, ayu zalika fisabilillah, siapa mereka yang fisabilillah ya Rasul? Maka jawabannya sangat diplomatis. Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahil ulya, bahwa fisabilillah. Maka siapakah fisabilillah? Mereka yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi targetnya tadi, bagaimana mengangkat firman Allah, kalimat Allah, agama Allah, wahyu Allah, dijaga, dipelihara. Itulah namanya orang fisabilillah. Maka kalau kita memperjuangkan agama Allah dengan cara menghidupkan syariat, itu fisabilillah. Sehingga orang yang belajar agama fisabilillah. Maka Nabi kata apa? Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Kita nuntut ilmu seperti ini, fisabilillah. Lagi Zoom begini mati, syahid dia. Kenapa? Itulah balasan kebaikan dari Allah fisabilillah. Jadi ini kita katakan ya beberapa pintu surga yang membuat kita layak menjadi ashabul jannah. Kalau kita mampu mengerjakan semuanya nih kayak Abu Bakar, kita tinggal pilih mau pintu yang mana kita inginkan. Kalau nggak mampu, minimal 2-3 kita maksimalkan. Yang lain kita mungkin sekedarnya saja. Silakan saja. Jadi lagi-lagi upaya kita untuk mencapai ashabul jannah, peluangnya sangat besar. Tinggal keseriusan kita untuk istiqomah dengan hal ini. Makanya mudah-mudahan HKI ini menjadi jalan terdekat, jalan pintas untuk menjadi ashabul jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, kembali lagi pada diskusi kita. Silakan. Ada waktu 2 menit depan. Baik, Ibu sekalian, Masya Allah. Oh, Ustaz, Pak Eh, Mas boleh tanya, Mas. boleh Bu, mungkin yang lain dulu, ada nggak yang lain? Ya, silakan Pak Syukur. Ya, Ya, biar gantian. terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tadi disebutkan kalau orang meminjamkan hartanya kepada orang lain itu pahalanya itu 18 kali lipat. 18 ya 18 tadi kan Ya. daripada. Nah, Pada sedekah. sekarang itu saya yang setahu saya itu kalau orang dulu tuh namanya pegadaian itu tempat orang menggade ya. Sekarang tempat gade-gade itu pada ada di rumah, ada apa. Nah ini begini, misalnya ada seseorang pengusaha ya butuh duit, lalu untuk mendukung usahanya dia menitipkan barangnya itu, apakah sebagai jaminan tentu, apakah motor atau apa. Ya nanti kalau saya ada kelebihan uang akan saya kembalikan dengan tambahan. Jadi yang punya yang meminjamkan itu yang meminjamkan lah itu dengan gade itu dia tidak menentukan berapa uang yang harus dikembalikan. Terserah kalau misalnya ada untung mau dikembalikan lebih ya nanti barangnya yang dititipkan itu lalu diambil lagi. Itu hukumnya gimana? Apa termasuk riba kah atau apa itu Ustaz? Baik. Jadi sebenarnya begini Pak, kebiasaan orang tua dulu itu ketika mereka menggadaikan barang, memang prinsipnya nggak ditentukan berapa dia harus kembalikan kelebihannya. Ini disebut dengan kata-kata sedekah. Jadi rasa syukur menurut pinjaman, bukan ambil syukur gitu. Jadi rasa syukur diberikan sebagai tambahan dari apa yang diberikan. Kenapa? Nabi pernah begitu. Nabi minjem diro, apa diro itu pakaian perang dari Yahudi. Ketika kembalikan, diberikan kelebihan Rasulullah. Tapi jangan di-start dari awal. Nah, kesalahan pegadaian sekarang ini, kenapa dikatakan ribawi? Karena dari awal diberi syarat, harus kembalikan sekian, jika tidak nanti tidak macam-macam. Itu namanya unsur ribanya di situ, ada keterpaksaan dalam hal itu. Jadi intinya dibolehkan untuk koret, untuk rohan sebagainya. Silakan saja. Yang penting tadi transaksinya tidak ada kemestian dari awal. Segitu ya. Baik. Ustaz, ini masih ada zakat ini biar tuntas zakatnya. Ustaz, ini kalau punya kakak, adik, tapi dia tidak mampu, Ustaz. Jadi boleh nggak zakat diberikan ke dia, Ustaz? Mas ada bilang, bukan boleh enggaknya, pelit berarti Pak. Kenapa? Karena zakat cuma 2,5%, kotoran harta. Mestinya infak yang 10% Pak. Gitu. Jadi kalau infak tanpa persentase, kan kita kan gini, kita nggak bisa membedakan mana kotoran harta kita, mana harta yang bersih. Coba bandingkan satu hal saja. Tadi An-Nisa At-Taubah 103 perintah zakat dengan Al-Baqarah 215 tentang perintah infak. Ketika infak kata Allah apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Jadi bukan min malin. Berarti harta terbaik gitu. Bahkan lagi kulil afwa dari sisa kebutuhan hidup pokok kita. Maka kita kan infak itu nggak dibahas prosentasenya. Justru kita kan kalau kita infakkan harta kita pada saudara kita 10%, 50% itu lebih bagus daripada kita kasih kotoran harta kita. Ya. Jadi Imam Ghazali selalu mengatakan orang yang berzakat kepada keluarganya sendiri, termasuk kakaknya, saudaranya, pamannya yang dia punya kewajiban nafkah dalamnya, berarti itu adalah orang Muslim yang pelit namanya. Bayangkan, ngasih dalam masih orang pelit, apalagi nggak sama sekali. Baik Ustaz. Ini ada yang bertanya Ustaz, ada yang minjam uang ke saya, terus yang minjam itu non Muslim, terus dia nggak bayar-bayar dan nggak tahu lagi dianggap sedekah gitu kok ke non Muslim, gimana tuh Ustaz? Ya, jadi bukan sedekah, hibah namanya Pak. Apa? Hibah. Hibah. Ya, pemberian saja, cuma-cuma. Ya berharap niat kita baik menolong dia, sifatnya kemanusiaan, dapat nilai tambah. Gitu. Makanya kenapa dalam hal ini kalau namanya infak sedekah yang sunnah itu boleh pada siapapun. Tapi kalau zakat harus pada orang mukmin. Ya. Itu. Baik Ustaz. Pak Dokter kayaknya ada komentar nih silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Maswar. Ustaz, memang tadi kembali ke judul utama yang prinsip apabila beriman dan beramal soleh itu adalah salah satu persyaratan untuk dapat masuk surga. Masalahnya banyak dalam ayat Al-Quran yang iman yang bagaimana Pak Ustadz? Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa minhum
banyak yang mengatakan saya sudah beriman, tapi Ya, ternyata belum beriman kata Allah. betul. Kemudian amal soleh, kriteria amal soleh seperti apa Pak Ustadz Ya, yang dapat menghantarkan kita? Jadi jangan kita, saya sudah beriman dan saya sudah beramal, yakin saya masuk surga. Tolong kita dituntun iman yang seperti apa dan baik, kriteria minimais amal soleh yang diterima itu yang dapat baik. menghantarkan kita masuk surga ini Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh, kalau dokter begitu, analisanya mendahului tema. Jadi gini, sebenarnya tema itu akan berikut kita bahas tuh Pak. Jadi kriteria iman dan amal soleh yang dimaksud. Ya Ya, singkatnya gini aja. Iman dalam Islam itu selalu sifatnya tauhid. ya. Nah, makanya kata Allah Pak, barang siapa yang beriman dan tidak menzolimi dirinya dengan konsep tauhid itu, dia akan Hmm. menjadi orang terbaik hidupnya itu. Makanya Hmm. kan alladzina amanu Wa- walam yazlimu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Mereka mendapat keamanan dari Allah, kenyamanan dari Allah. Jadi imannya iman tauhid. Iman Makanya tahu. orang yang setengah-setengah imannya dia bukan bertauhid lagi. Termasuk ketika orang munafik bilang pada Rasulullah dan umat sahabat Rasul, dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatin qalu inna ma'akum. Jadi orang munafik begitu. Ya, Jadi imannya hanya sebuah lift doang, sebuah ya. ucapan lidah aja. Itu yang pertama. Yang soleh itu artinya kesolehan itu ada kata sulhu dan soleh artinya baik dan pantas. Nah, pantasnya apa sebagai seorang yang bertauhid, kemudian dia beramal itu ada pantauan Allah, itu soleh namanya. Makanya kata soleh itu gak mesti baik, itu adalah pantas, layak. Hmm. Contoh, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, apa layaknya? Jaga bumi ini, kan gitu. Jadi yang kita hancurkan, berarti kita nggak soleh. Walaupun dia beriman, tapi dia nggak bisa menjaga alam ini, dia nggak soleh, Pak. Hmm. Makanya Islam tidak mengenal tindakan-tindakan apa namanya merusak sesuatu gitu. Kenapa? Dia nggak soleh. Islam tidak mengenal yang namanya mencemarkan lingkungan. Islam menggambarkan kesolehan, bukan tindakan seperti itu. Jadi soleh itu artinya sesuatu yang pantas dan layak. Hmm. Jadi gitu. Makanya ketika kita berinteraksi dengan saudara kita yang muslim semuanya, layakkanlah pakaian kita untuk orang muslim. Ketika kita masuk ke jaringan internasional, layakkanlah seperti jaringan internasional. Itu kelayakan, soleh di situ. Jadi gitu prinsipnya. Makanya sering katakan kata soleh itu, contoh, hadza saub solihun li. Baju ini cocok buat yang apa? Ukurannya pas. Jadi soleh namanya, layak. Itu Pak ya. Tentang amal tadi Pak Ustadz. Jadi Ya, maksud saya mulai dari amal yang seperti mulai dari niat kita, kemudian bagaimana kita melakukan amal itu, mencontoh Rasulullah, ya, kemudian bermanfaat dan ya teknis yang lebih lebih yang lebih konkret Pak Ustadz yang bisa baik, menghargai kita. Jangan kita cuma sekedar beramal beramal tapi ternyata itu nggak diterima gitu Pak Ustadz. betul. Ya, Jadi gini Pak, kriteria amal soleh ada 3 hal. ya, Pertama, niatnya tulus karena Allah. ya, Kedua, punya sandaran hukum, landasan hukum. ya, ya, Ketiga, tidak ada nuansa zolim. ya, Itu aja 3 itu. ya, Sekarang gini, Bapak nolong orang itu baik nggak? baik. Nah, sekarang dalam bidang apa nolongnya? Nah, kita lihat dulu. Oh, ternyata kita tolong dia untuk mencuri mangga. Kita kasih galah. Nah, itu berarti kan zolim. Itu zalim. Jadi nggak soleh. Lagi ujian gitu kan. Nolong orang baik. Kenapa? Oh, dia nggak bisa jawab. Kita tolong biar bisa jawab. Tapi karena ujian. Nggak bisa ditolong. Harus vaksinasi. Itu nggak soleh namanya. Hmm. Makanya saya ingat dulu. Saya punya teman Pak waktu di Al-Azhar itu. Dia sekarang jadi wartawan malah. Bagus orangnya. Jadi ketika ujian Al-Quran, di Al-Azhar kan Pak, sekali satu soal itu bisa 5 ayat Pak. Satu halaman gitu. Kalau ditulis. Hmm. Kalau nggak hafal beneran, nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Dia bawa mushaf Pak. Sama apa nih murakibnya, apa nih pengawasnya ketahuan. Di sidang dia, dipanggil kantor Al-Azhar. Pas ditanya, kenapa kamu nyontek? Oh, ini firman Allah. Saya takut salah nulisnya. Ya, ya, ya. Karena kalau saya salah nulis firman Allah, tadi dosa. Ini ujian gitu, bukan nyalin. Begitu Pak. Jadi harus paham seperti itu. Jadi nolong orang baik, tapi kalau nolong dalam kezaliman gak dibenarkan. Nah, jadi prinsipnya tadi 3 hal amal soleh itu. Pertama, niat tulus karena Allah, bukan Ya. karena riya. Ya. Yang kedua, ikuti tunannya ada dasar syariatnya, walaupun sebuah ijtihad, karena fikih sebagainya. Dan yang ketiga, jangan nuansa zolim gitu. Kalau zolim berarti bukan amal soleh lagi, walaupun dipandang baik gitu ya.
Maka sekarang banyak kan kegiatan-kegiatan korupsi cara berjamaah, ini bukan soleh Pak, karena kezaliman. Jadi gitu ya. Warahmatullahi. Baik. Ya, makasih Ustaz. Baik. Cukup Pak Ustaz, Mazhar kira-kira. ada yang ketinggalan satu nih Ustaz, Apa tuh? Ibu Neti Said. Ya, ini saudara ngutang ke dia gitu. Terus waktu tapi untuk diingatkan bayar, tapi dia nggak berniat untuk bayarnya gitu. Saudara ini, padahal Ya. dia berkecukupan gitu. Orangnya Ya. gimana tuh Ustaz? Ada hadis Nabi yang mengikat dia. Saya Kata Nabi niatkan. apa? Matlu goni zulmun. Jadi menunda pembayaran hutang paling mampu adalah kezaliman. Ini namanya kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezalimanlah kegelapan hari kiamat nanti. Mungkin di dunia dia merasa aman. Di akhirat nggak bisa itu. Makanya dikatakan banyak orang yang bangkrut di akhirat nanti. Sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, ya para sahabat, manil muflis minkum atau minna, siapa antara kita yang akan bangkrut nanti? Kata sahabat, yang muflis adalah yang bangkrut orang yang tidak punya harta. Bukan itu kata Rasul. Muflis itu bagi umatku adalah mereka yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasa, pahala hajinya, tapi dia masih berzalim pada orang lain. Seperti tidak mengembalikan hutang, menyakiti hati orang, menzolimi hak orang. Berarti apa? Itu diambil nanti kekayaan atau pahalanya untuk menutupi kezaliman itu. Sehingga apa? Terbalik tadi. Yang tadinya dia banyak menghimpun pahala sholat dan puasanya, gara-gara apa? Untuk menutupi kezalimannya, maka dia akhirnya bangkrut. Itulah makanya dikatakan, kenapa kezaliman menjadi hal yang mencegah kita jadi masuk surga itu, gara-gara menghalangi hak-hak orang lain. Makanya hindari segala kezaliman, baik dengan ucapan, baik dengan tindakan, ataupun dengan jabatan-jabatan kita. Gitu ya. Baik, Pak Zen terakhir, silakan Pak Zen. Ya, Pak Zen. Terima kasih. Ustaz, tadi saat untuk masuk surga itu kan beriman dan beramal soleh. Betul. Bahkan Nabi pun mengatakan, apakah Nabi juga bersasaran itu? Karena ternyata katakanlah ada riwayat seorang wali itu ditanya Allah, kamu beriman beramal soleh itu berapa tahun? 80 tahun umurnya. Ya sudah, kamu di surga 80 tahun aja. Tapi dia protes loh. Katanya akan abadi di surga. Allah mengatakan bahwa karena kalau berdasar amal soleh dan iman saja sesuai umur 80. Tapi kalau karena rahmat dan ridhonya Allah itu selamanya. Bagaimana Ustaz? Ya, baik Pak. Jadi gini Pak. Walaupun riwayat itu kadang-kadang dipermasalahkan orang lain, prinsipnya kan kita dalam beramal soleh karena mencari ridha Allah. Jadi berarti kalau ada unsur riya atau kebanggaan kita, maka termasuk yang merugi. Makanya Syafi'i mengatakan begini, ijabur rajuli binafsihi unwanuduk fi aklihi. Kebanggaan pada diri sendiri dengan prestasi amalnya itu menunjukkan kelemahan akalnya. Makanya biasakanlah segala sesuatu serahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Jadi intinya kalau kita tulus karena Allah SWT, Allah yang akan memberikan semua keinginan kita. Jadi gitu, artinya hal ini bukan berarti menafikan, amin. Ya, menafikan segala perbuatan kita, enggak. Kita biasakan diri membangkitkan semangat dengan tauhid tadi itu, karena Allah semuanya. Adapun nilai manusia pada kita nomor sekian, lanjut aja. Ada kata Abdullah Al-Baghdadi, Ibnu Rajab mengatakan begini. Kalau kalian sudah niat beribadah karena Allah, di tengah jalan banyak bisikan manusia, tinggalkan, lanjut jalan terus. Makanya yang namanya ikhlas itu dikatakan baginya apa? Sawaun alaihim azammu wal madhu. Ya. Yang namanya ikhlas bagi dia sama aja. Mau dipuji, mau dicela, nggak jadi masalah. Itu ikhlas. Kenapa? Targetnya hanya mencari ridho Allah SWT. Yang penting kita punya konsep tadi, kayak Pak Dokter bilang, 3 syarat itu. Amal soleh, iman kepada Allah, ada dasar syariatnya, tidak ada unsur kezaliman. Laksanakan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Begitu prinsip Pak. Itu ya, saya kira insya Allah tersambung lagi nanti mudah-mudahan. Baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, kita tutup Ustaz dengan doa barangkali. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih Bapak sekalian atas sertanya dalam majelis kita ini. Udah Allah memberikan lipatan-lipatan pahala bagi kita semua. Amin. Sehingga kita bisa menghimpun segala kebaikan kita sebagai modal untuk dibuka pintu surga seluas-luasnya bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna sa'adatah wal birra fi a'malina. Allahumma rzuqna jannah wa ma qaruba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afatal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.